Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan dan mengulas video dari Kiai Haji Idrus Romli ketika beliau ngisi atau ceramah di RA. Seperti apa videonya, kita saksikan bersama-sama. Nah, di mana-mana kalau berjumpa dengan daerah-daerah yang memang banyak habaibnya, sebagian orang-orang ini banyak menyampaikan pada saya hal-hal yang berkaitan dengan kalangan habaib. Dan ini sebagian itu memang perlu dijelaskan. Seperti yang kalau terjadi di NU itu kan namanya basul masail. Setiap ada persoalan, biasanya ustadz-ustadz, para kiai kan basul masail. Ini sebenarnya bagaimana? Nah, sebenarnya saya perhatikan di kalangan para habaib, masalah-masalah seperti itu ada juga. Dan sampai sekarang ini belum ada basul masail atau fatwa atau apa yang begini ini hukumnya bagaimana sebenarnya. Banyak terjadi, dan itu kan saya kira ini perlu memang ya, di Rabithah Alawiyah ini ada lembaga yang seperti itu ya, agar kalau misalnya ada oknum keluarga habaib yang aneh-aneh itu, kita bisa mengingatkan, Beb, antum ini, kami ini wajib mahabbah sama antum kok menyimpang begini, gimana gitu. Jadi perlu, saya kira memang perlu. Kalau kita melihat bahasanya dari beliau ini, yang saya tangkap begini. Ketika beliau ini pergi ke satu daerah, yang mana daerah itu banyak dihuni oleh kelompok Ba'alawi ini, oleh Habib-Habib ini, maka ada sebagian masyarakatnya yang banyak mengadu masalah tentang masalah Habib ini. Ya tentu yang berkaitan, entah yang mungkin bahasanya yang diucapkan, yang diceramahkan di mimbar-mimbarnya, atau yang dilakukannya atau perilakunya. Kemudian menurut beliau sebenarnya ada masalah-masalah itu yang perlu dijelaskan. Makanya beliau mengusulkan seharusnya di RA ini ada juga instansi atau lembaga yang semacam bahsu masail, agar menjelaskan fatwa-fatwa atau hal-hal yang nyeleneh di kalangan oknum Ba'alawi ini. Berarti beliau ini juga mengakui bahwasanya memang ada dari kelompok-kelompok Ba'alawi ini atau oknum-oknumnya, nyebutkan kan begitu itu, yang nyeleneh itu, entah nyelenehnya tidak sesuai dengan syariat atau nyelenehnya karena bertentangan dengan hukum atau tradisi yang ada di tempat itu. Beliau mentandirkan seperti LBM yang ada di NU. LBM di NU itu menyelesaikan masalah yang ada di tubuh NU sendiri atau di luar NU. Contoh, pada satu masa yang telah lewat itu ada oknum dari disebutnya itu sebagai tokoh NU yang mengatakan tahlilan itu sebenarnya menurut Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah bid'ah gitu, jangan dilakukan. Kemudian teman-teman santri itu secara serentak menjelaskan tentang masalah pandangan hukum maulid menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lah ini kan bagus, jadi santri itu kritis terhadap orang-orang yang disebut tokoh di kalangan NU sendiri. Kalau begitu bagaimana? Ya bagus. Kalau nyelenehnya itu yang berdasarkan adalah bertentangan dengan akidah tentang masalah hukum-hukum fikih yang sudah dianggap itu adalah memang ada dasarnya atau patennya punya begitu, maka teman-teman santri itu langsung serentak untuk menyalahkan hal itu. Itu tidak pandang bulu siapapun. Tapi kalau ada hal-hal yang anggaplah bahasanya itu fatwa yang misalnya anggap tidak lumrah, tapi ada pendapat yang masih berbolehkan, bisa teman-teman itu bersikap diam terhadap fatwa itu. Lah kebetulan di era ini belum ada lembaga atau instansi yang seperti itu yang menangani tentang masalah problematika yang ada atau yang muncul di kalangan oknum mereka itu sendiri. Kan memang setuju bahasanya begini, keandaikan masalah-masalah itu cepat ditangani, maka tidak akan muncul bahasa-bahasa ya seperti sekarang ini.
karena lambatnya penanganan atau mungkin bahasanya sudah ditangani tapi di belakang layar. Tapi kalau di belakang layar itu kan tidak tampil di publish, padahal apa ya, itu kesannya itu muncul di publish. Tentu harusnya di publish begitu, tidak boleh di luar publish atau di belakang layar. Kemudian kan kita tahu bahwasanya itu ada bahasa yang seperti ini, yaitu apa bahasanya itu ad-dinun nasihah. Agama ini kan nasihat. Nasihat bagi siapa? Nasihat kan macam-macam. Salah satunya nasihatnya bagi li'aimatil muslimin. Kalau menurut pandangan Ibnu Rajab, nasihat kepada li'aimatil muslimin ini adalah mu'awanatuhum alal haqqi wa ta'atuhum fihi wa tadkiruhum bihi wa tanbihuhum fi rifqin wa lutfin wa mujanabatul wusuqi alaihim wa du'a'u lahum bitaufiqi wa istul aghyari ala zalika. Jadi adalah nasihat kalau pemimpin itu kan, anggaplah orang-orang yang pemimpin orang muslim itu kiai, senyebutnya begitu kan, pemimpin bagi santri-santrinya atau pemimpin satu lembaga itu kan pemimpin begitu. Bagaimana nasihat bagi mereka adalah menolong mereka untuk tetap berada di dalam kebenaran. Jika ada pemimpin mereka ini tidak benar, baik dalam pengambilan kebijakan atau membiarkan suatu yang tidak benar, maka kita ingatkan bahwasanya hal ini perlu untuk dibenarkan, itu hal ini perlu untuk diluruskan gitu, hal ini perlu untuk diberikan fatwa begitu. Kemudian juga kita taat kepada pemimpin ini. Ketika pemimpin itu benar, maka kita taat kepada apa yang diperintahkan. Dan watadkiruhum fihi, dan mengingatkannya, yaitu kalau misalnya ya salah diingatkan. Di samping kita taat membantu mereka tetap berada di jalan yang benar, kita mengingatkan mereka untuk mereka ini misalnya itu lalai terhadap amanah jabatannya, lalai terhadap tugas-tugasnya. Karena banyak kita temui adalah pemimpin-pemimpin yang katanya berilmu, yang alim, tapi di dalam melaksanakan kewajibannya, di dalam dia menjadi seorang pemimpin, entah di instansinya atau di apanya, itu tidak bisa melaksanakan secara maksimal. Dia mungkin karena sibuknya ini dan itu, maka perlu untuk diingatkan, oh kamu ini belum melakukan ini, oh kamu tidak melakukan ini, perlu sebenarnya. Makanya perlu untuk diingatkan. Sebab begini, pada konsep dasarnya seseorang ini ketika tidak ada yang mengingatkan bahwasanya dia salah, maka terus dia berada di dalam kesalahan. Kalau terus berada di dalam kesalahan, maka nanti bahasanya itu bisa-bisa bahasanya itu rekaan terbesarnya itu atau adalah ya mungkin bahasanya mafsad yang terbesarnya itu mengaku orang yang ma'sum yang tidak pernah salah. Itu kan bahaya hal yang seperti itu. Kemudian juga nasihat ini kepada sesama muslim. Sesama muslim juga ada. Tadi nasihat kepada pemimpin, sekarang yang sesama muslim. Nasihat yang pada muslim itu, ini menurut juga Ibnu Rajab, itu adalah bi ayyuhibba lahum ma yuhabbu li nafsihi, yaitu cinta pada sesuatu yang dicintai oleh dirinya. Jadi kalau kita cinta terhadap kebaikan, maka kita tidak bisa kemudian memberikan kejelekan pada orang lain. Kalau kita senang untuk dicintai, maka kita mencintai orang lain juga, jangan membenci orang lain, kan begitu. Kemudian juga dengan bahasa wa yarhamu shaghirahum wa yuwaqqiru kabirahum. Kemudian apa ya, mencintai yang lebih kecil atau yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Karena etika-etika yang semacam ini sudah mulai pudar di kalangan masyarakat kita, yaitu karena kalau sudah misalnya, kalau kita sebagai anak muda sudah merasa alim, itu kan sudah merasa ini dan itu sebenarnya, sehingga tidak ada etika yang ada begitu. Oleh karena itu perlu untuk saling menasehati begitu. Mungkin ya itu yang dapat kami sampaikan dari tanggapan kami terhadap videonya Ki Adrus Romli itu. Dari kami kurang lebihnya al-afu bil afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.